Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji fa akhbirna anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma pamurha fal tastabir wal tahtasib. Fa'adati rasul annaha aksamat liyatiyannaha. Wa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'ad ibn Jabal. Fadafi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa nafsuhu taqaqa ka'annaha fi shannin fafadat aynah faqala lahu Sa'd ya Rasulullah ma hadha qala hadhihi rahmah ja'alallahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua dari bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang kitab tauhid. Dan tentunya kitab tauhid ini adalah bab yang secara global menjelaskan tentang bagaimana sifat orang-orang yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana sifat yang mengingkari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafus saleh dari kalangan Mu'tazilah dan dari kalangan orang-orang Jahmiyah. Karena kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum saya menjelaskan tentang rincian bab ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 poin yang sangat penting, ya sebagaimana dijelaskan di awal, itu al-imanu bi wujudihi, al-imanu bi rububiyatihi, al-imanu bi uluhiyatihi, wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 poin, yaitu beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada nama dan sifatnya. Jadi beriman kepada nama dan sifatnya. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mengimani 4 perkara ini. Yang pertama adalah beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya beriman adanya Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi tentunya adalah beriman kepada rububiyah Allah. Nah, apa beriman kepada rububiyah Allah taala? Itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, ya, bahwa kita beriman bahwasanya Allah taala sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Yang artinya beriman Allah menghidupkan, mematikan, dan memberi rezeki kepada manusia. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentunya adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyati, yaitu iman kepada uluhiyahnya. Yaitu kita beriman bi anna Allah ta'ala huwal ma'budu al-haq wa masiwahu huwal batil. Itu beriman bahwa Allah taala zat yang berhak disembah dan yang lainnya adalah batil. Yaitu makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sedangkan yang ketiga, yang keempat yaitu beriman bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu beriman anna lillahi asma'an wa sifatin taliku bi jalalihi wa 'azamatihi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Yaitu kita beriman bahwa Allah taala memiliki nama dan memiliki sifat. Yang mana nama-nama dan sifat Allah taala adalah maha sempurna, ya. Tidak sama dengan nama dan sifat makhluknya. Tidak ada yang menyerupai Allah, dan sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluknya, dan tidak ada sifat makhluk yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahli sunnah menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan menafikan apa yang dinafikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah ahli sunnah dalam nama dan sifat sebagai berikut, yaitu isbatu ma
asbat Allah Ta'ala yani fi kitabihi li nafsihi wa ma asbatahu Nabi sallam fi sunnatihi. Yaitu ahli sunnah itu menetapkan apa yang ditetapkan Allah di dalam kitabnya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, min ghairi tamtsilin wala ta'tilin wala takyifin. Yaitu kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifatnya dengan tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya, dengan tanpa mengingkari salah satu pun di antara nama dan sifat Allah Ta'ala, dengan tanpa kita tentunya juga menyelewengkan maknanya, itu min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya, wa min ghairi takyifin, dengan tanpa menyebutkan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satu orang pun dari makhluk ini yang mengetahui bagaimana kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sejumlah kelompok yang menyimpang tentang masalah nama dan sifat. Ya, jadi ada di antara kelompok yang menyimpang di antara dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu 3 kelompok besar. Ya. Kelompok yang pertama yaitu yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang mengingkari semua nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak menetapkan nama bagi Allah dan tidak menetapkan sifat bagi Allah. Karena menurut mereka kalau menetapkan nama dan menetapkan sifat punya konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ini adalah kelompok yang dinamakan dengan kaum Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Safwan atau pengikut Ja'ad ibn Dirham. Nah, ini salah satu tokoh ataupun 2 tokoh yang menjadi salah satu referensi dalam pemahaman Jahmiyah. Oleh sebab itu dinamakan Jahmiyah karena dinisbatkan kepada pencetusnya itu Jahm ibn Safwan. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu yang menetapkan nama Allah tetapi tidak menetapkan sifatnya. Jadi menetapkan nama Allah dan tidak menetapkan sifatnya. Jadi menurut mereka kalau menetapkan nama Allah tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi kalau menetapkan sifat maka itu punya konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ini adalah kaum Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga adalah sebagian kelompok yang mengatakan menetapkan nama Allah dan menetapkan sebagian sifat Allah Ta'ala dan mengingkari sebagian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu mengingkari seperti sifat sifat fi'liyah, sifat dzatiyah seperti mereka mengingkari sifat wajah, sifat yad, mengingkari sifat ghadab, mengingkari sifat ridha, mengingkari sifat rahmah sebagaimana kita akan jelaskan dalam bab ini. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli sunnah adalah ahlul haq, yaitu yang menetapkan semua nama Allah dari nama-nama yang Allah tetapkan dalam Quran ataupun ditetapkan oleh baginda Nabi SAW dalam sunnahnya. Kemudian menetapkan semua sifat Allah Ta'ala dari semua sifat yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran ataupun ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya, yaitu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin. Jadi dengan tanpa tamtsilin, dengan tanpa menyebutkan permisalan, artinya tidak menyamakan dengan makhluknya. Wa min ghairi tahrifin, dan tidak menyelewengkan maknanya. Wa min ghairi takyifin, dengan tanpa menyebutkan bagaimana kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu contoh tentang usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita akan jelaskan bab yang berikut ini. Babu qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Bab tentang firman Allah Ta'ala.